Aina Nurani asik sekali. Cinta dan ketulusan berakit dua bukan di hatimu. Yang penting aku sudah katakan sebuah perasaan yang tumbuh di hatiku. Nah, ini tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, seperti biasa aku bakal bikin tutorial edit jeruk di aplikasi Lickmotion seperti yang udah aku tampilin di awal. Nah, di sini udah ada backsoundnya, kalian bisa download lewat link di deskripsi, dan juga udah ada detik bitnya, kalian bisa cek langsung di deskripsi. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian langsung aja masuk di awal video dan kalian bisa tambahkan satu foto di awal. Kalian klik tanda plus, kalian pilih yang media. Untuk foto yang pertama, kalian bisa panjangin sampai detik 11.14. Lalu kalian bisa masuk di move dan transform bagian ketiga dan kalian bisa kasih keyframe di detik 11.23. Setelah itu kalian bisa biarin jadi 1080. Lalu kalian kasih keyframe juga di detik 10.05. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir. Lalu kalian bisa atur jadi di bagian detik 10.27 atur jadi 725. Pokoknya kalian perkecil, terserah kalian, sesuaiin sama foto kalian sendiri. Setelah itu kalian masuk di awal video dan kalian bisa atur jadi 1455. Kalian bisa sesuaiin sama foto kalian sendiri, kalian zoom. Setelah itu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva yang bagian keempat. Kalian klik kurva yang keempat, lalu setelah itu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe di bagian akhir yang awal, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Di akhir kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Nah, setelah itu kalian bisa kembali, lalu kalian bisa potong fotonya di detik 10.05. Kalian bisa klik foto yang belakang, masuk di border dan bayangan. Bayangannya kalian aktifkan warna putih. Untuk ukurannya sendiri kalian bisa atur jadi 20,0. Nah, setelah itu kalian bisa masuk di bagian foto yang pertama. Kalian klik efek, klik tambahkan efek, masuk di search or web, cari efek yang namanya Upin ataupun Tiles. Lalu kalian bisa pilih yang pengaturan standar. Kalian bisa aktifkan mirrornya. Setelah itu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, masuk di move foto transform, cari efek yang namanya Ayun, klik yang pengaturan standar. Di bagian frekuensinya kalian bisa ubah jadi 0,51 Hz. Di bagian sudut 1 atur jadi negatif 1,0 derajat, dan di bagian sudut 2 atur jadi 1,0 derajat. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa langsung aja kembali, klik tambahkan efek, masuk di move foto transform, cari efek yang namanya ombang-ambing ataupun oscillate. Di bagian sudutnya atur jadi 90,0 derajat. Lalu kalian masuk di bagian frekuensi, ubah jadi 0,30 Hz. Lalu di bagian magnitude-nya kalian atur jadi 30. Kalian kembali, lalu kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di opacity or visibility, cari efek yang namanya fade in or out. Klik yang pengaturan standar, dan di bagian out-nya ubah jadi 0,00, di bagian in-nya kalian bisa atur jadi 2,00. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, dan di sini kalian bisa masuk di foto selanjutnya. Kalian bisa klik fotonya, lalu kalian bisa klik efek, klik tambahkan efek. Setelah itu kalian bisa tambahkan efek yang namanya Upin, mirrornya kalian aktifkan. Di bagian offsetnya kalian bisa kasih keyframe di bagian awal sama di bagian akhir, biarin jadi 0,000. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian tengah dan kalian atur jadi 5,000. Nah, kalau udah itu, sekarang kalian bisa masuk di pertengahan keyframe awal. Kalian bisa kasih kurva ketiga, kalian bisa fullin ke atas. Setelah itu di belakang kalian bisa kasih kurva yang kedua. Oke, selanjutnya kalian bisa aktifkan offset secara vertikal. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, kalian bisa klik tambahkan efek, lalu cari efek yang namanya ombang-ambing. Di bagian sudutnya kasih keyframe di bagian awal, kalian bisa atur jadi negatif 90,0 derajat. Di bagian akhir kalian bisa atur jadi 45,0 derajat. Lalu kalian bisa masuk di bagian frekuensi, ubah jadi 0,20 Hz. Setelah itu kalian masuk di bagian magnitude, kasih keyframe di bagian akhir, ubah jadi 0, dan bagian di awal atur jadi 110.
atur jadi 90. Setelah itu kalian kembali, lalu kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, cari efek yang namanya paparan gamma. Di bagian exposure-nya kasih keyframe di akhir biar jadi 0,00. Buat yang di awal kalian bisa sesuaiin sama foto kalian. Setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe, kalian bisa kasih kurva ketiga dan horizontalnya kalian fullin. Nah kalau udah gitu sekarang kalian kembali dan kalian bisa cek dulu videonya. Kalau udah gitu kalian bisa tambahkan foto yang kedua. Setelah itu kalian bisa panjangin sampai detik 13.24. Lalu kalian bisa masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di bagian awal, sama di detik pilih yang kedua kalian bisa atur jadi 1255. Masuk di pertengahan keyframe, kalian bisa kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Setelah itu kalian masuk di bagian kedua, kasih keyframe di detik 12.10 sama di akhir. Lalu di detik pilihan selanjutnya kalian atur jadi negatif 10 derajat, selanjutnya 10 derajat, dan selanjutnya kalian bisa kasih negatif 10 derajat. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin semuanya sampai selesai. Kalau udah selesai, kalian bisa langsung aja kembali masuk di bagian pertama. Kalian bisa kasih keyframe di setiap detik bitnya, semuanya sampai di akhir foto. Oke, setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan detik bit, kalian bisa kasih keyframe dan yang pertama geser ke kanan. Selanjutnya kalian bisa masuk di pertengahan keyframe, geser ke kiri. Pokoknya kalian geser ke kanan, geser ke kiri terus sampai di akhir foto. Setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe awal, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Lalu kalian masuk di pertengahan keyframe selanjutnya, kasih kurva kedua. Pokoknya kalian atur kayak gitu terus ganti-ganti sampai di akhir foto. Nah kalau udah selesai, sekarang kalian bisa langsung aja kembali. Lalu kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Oh ya, sebelumnya kalian bisa cek dulu videonya atau geraknya. Nah setelah itu kalian bisa klik foto yang di awal, kalian klik efek, klik tambahkan efek upin ataupun tiles. Lalu mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek comb-lambing. Di bagian sudutnya kalian bisa atur jadi negatif 90,0 derajat. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian frekuensi, ubah jadi 0,30 Hz. Lalu kalian bisa masuk di bagian magnitude, kasih keyframe di bagian akhir, kalian ubah jadi 0, dan buat yang di bagian awal kalian bisa atur jadi 110. Nah setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, cari efek yang namanya buram gerak, klik yang pengaturan standar. Lalu kalian bisa klik tambahkan efek paparan atau exposure gamma. Lalu di bagian exposure-nya kasih keyframe di akhir, buat yang di awal kalian bisa sesuaiin sama kecerahan dari foto kalian sendiri. Kalau aku pakai yang 1,00. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga. Lalu kalian bisa kembali dan di sini kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di distortion uap, cari efek yang namanya remas, klik yang pengaturan standar. Di bagian remasnya kasih keyframe di bagian awal sampai di akhir, ubah jadi 0,02, dan di bagian tengahnya kalian atur jadi negatif 0,03. Masuk di pertengahan keyframe, kalian bisa kasih kurva keempat di depan dan di belakang. Oke, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa langsung aja kembali. Dan di sini kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di gambar dan tepi, cari efek yang namanya glow scan, klik yang pengaturan standar. Di bagian thresholdnya kasih keyframe di bagian awal, ubah jadi 0,00, di akhir ubah jadi 1,00. Masuk di bagian radius dan kalian bisa atur jadi 0,15. Setelah itu kalian masuk di bagian filter, atur jadi 4,00, dan di bagian smoothing atur jadi 0,10. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa klik foto di belakangnya atau foto selanjutnya. Kalian bisa klik efek, klik tambahkan efek yang namanya upin, mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian bisa klik tambahkan efek, tambahkan ombang-ambing ataupun oscillate. Di bagian sudutnya atur jadi 90,0 derajat. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian frekuensi, kalian atur jadi 0,30 Hz atau 0,30. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian magnitude, kasih keyframe di bagian akhir, dan kalian bisa ubah jadi 0, buat yang di awal ubah jadi 1000. Setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe dan kalian kasih kurva ketiga, dan setelah itu kalian bisa fullin. Nah oke, kalau udah itu, sekarang kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa tambahkan efek paparan gamma.
Kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir biarin jadi 0,00, bagian di awal kalian bisa sesuaiin sama foto kalian sendiri. Setelah itu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga dan kalian bisa atur kayak gini. Oke, setelah itu kalian bisa kembali, lalu kalian bisa klik tambahkan efek buram gerak ataupun motion blur. Setelah itu kalian bisa salin set layar dan kalian bisa tempelkan efek-efeknya di foto selanjutnya. Klik yang tempel. Nah, setelah itu kalian bisa cek dulu videonya dari awal. Nah, kalau udah sesuai kalian bisa tambahkan foto selanjutnya. Lalu kalian bisa panjangin sampai detik 16.07. Setelah itu kalian bisa masuk di move dan transform bagian ketiga. Kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir sama di detik 14.23. Setelah itu kalian masuk di detik yang selanjutnya atau jadi 1160. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di detik yang selanjutnya. Kalian atur jadi 1200 dan di detik yang selanjutnya atur jadi 1265. Nah, kalau udah gitu sekarang kalian bisa masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin semuanya sampai selesai atau sampai di akhir foto. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian bisa potong-potong langsung fotonya saya repeat sampai selesai. Lalu kalian bisa balik secara horizontal pada potongan foto yang kedua dan juga pada potongan foto yang keempat. Nah, kayak kalau udah gitu, sekarang kalian bisa masuk di foto yang bagian awal. Kalian bisa klik efek, klik tambahkan efek, cari efek yang namanya upin ataupun tiles, mirrornya kalian aktifkan. Lalu kalian bisa klik tambahkan efek ombak ambing. Di bagian sudutnya kalian bisa atur jadi 90,0 derajat. Nah, oke, kalau udah itu sekarang kalian bisa masuk di bagian frekuensi, kalian atur jadi 2,50 Hz. Di bagian magnitude kasih keyframe di akhir ubah jadi 0 dan bagian di awal ubah jadi 250. Setelah itu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, kalian bisa naikin hampir full semuanya. Oke, setelah itu kalian bisa salin kurvanya dan kalian kembali. Lalu kalian bisa tambahkan efek ombak ambing lagi. Buat sudutnya kalian bisa atur jadi 0,0 derajat. Nah, setelah itu kalian bisa masuk di bagian frekuensi, kalian bisa atur jadi 5,00 Hz. Lalu kalian bisa masuk di bagian magnitude, kalian atur jadi kalian kasih keyframe di bagian tengah, ubah jadi 0 dan bagian di awal kalian bisa atur jadi 250. Kalian tempelkan kurva yang udah kita salin tadi. Nah, oke, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali. Lalu kalian di sini klik tambahkan efek, masuk di distorsi wrap, cari efek yang namanya lengkungan gelombang. Kalian klik yang pengaturan standar, lalu di bagian tahapnya kasih keyframe di bagian akhir biarin jadi 0,00 dan bagian di awal atur jadi 1,00. Nah, setelah itu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga dan kalian naikin setengah. Masuk di bagian sudut dan kalian atur jadi negatif 38,0 derajat. Masuk di bagian jarak dan kalian atur jadi 9,5. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa masuk di bagian magnitude dan kalian bisa kasih keyframe di bagian awal, kalian ubah jadi 4,5 dan di bagian akhir kalian bisa ubah jadi 0,0. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga dan kalian naikin setengah. Lalu kalian bisa kembali. Nah, setelah itu kalian bisa gandakan efek lengkungan gelombangnya. Kalian masuk di bagian sudut dan kalian atur jadi 36,0 atau 0,5 derajat. Lalu kalian bisa masuk di bagian jarak dan kalian atur jadi 8,8. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek. Lalu kalian bisa masuk di bagian warna dan cahaya, tambahkan efek paparan gambar. Di exposure-nya kasih keyframe di bagian akhir dan bagian di awal. Kalian bisa sesuaiin aja sama foto kalian sendiri. Kalau udah gitu kalian masuk di pertahanan keyframe, kalian kasih kurva ketiga dan horizontalnya kalian fullin. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek. Kalian tambahkan efek yang namanya glow scan. Di bagian result-nya kalian bisa kasih keyframe di bagian awal dan kalian ubah jadi 0,00 dan bagian di akhir kalian bisa ubah jadi 1,00. Setelah itu kalian masuk di bagian radius, kalian bisa ubah jadi 0,15 atau 0,15.
Kalian masuk bagian filter dan kalian atur jadi 4,00. Setelah itu kalian bisa masuk bagian smoothing, ubah jadi 0,10. Nah oke, kalau udah gitu sekarang kalian bisa kembali, lalu kalian bisa masuk di foto yang selanjutnya. Di sini kalian bisa klik tambahkan efek yang namanya ubin ataupun tiles. Mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa masuk di foto di detik 10 titik berapa tadi lupa, di foto pertama yang terakhir kalian salin efek yang ombak-ambing, lalu kalian bisa tempelkan di foto yang tadi kita edit. Setelah itu kalian bisa klik tambahkan efek dan kalian bisa tambahkan efek yang namanya ayun, klik yang pengaturan standar, lalu di bagian frekuensinya ubah jadi 1,13. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian sudut 1, kalian kasih keyframe awal, ubah jadi negatif 3,0 derajat. Lalu kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir dan ubah jadi 0,0 derajat. Masuk di bagian sudut 2, kasih keyframe di awal, ubah jadi 2,2 derajat. Dan kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir, ubah jadi 0,0 derajat. Nah, setelah itu kalian kembali, klik tambahkan efek paparan atau exposure gamma. Lalu kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir, biarin jadi 0,00. Buat yang di awal atur jadi 1,00 atau sesuaiin sama foto kalian. Masuk di pertahanan keyframe, lalu kalian bisa kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Lalu kalian kembali dan di sini kalian bisa tambahkan efek yang namanya buram gerak. Oke, setelah itu kalian bisa salin satu layer untuk efeknya dan kalian bisa tempelkan di foto-foto selanjutnya sampai selesai atau sampai di akhir foto. Kalian klik yang tempel. Nah kayak gini. Setelah itu kalian bisa klik foto yang bagian belakang, kalian masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di tengah, dan di sini kalian bisa perkecil jadi 700 berapa ya? 700-an. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin, di akhir kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Lalu kalian masuk di border dan bayangan, aktifkan bayangannya warna putih, dan di bagian ukurannya atur jadi 20,0. Setelah itu kalian bisa kembali masuk di bagian efek, masuk di bagian ubin, di offsetnya kasih keyframe di bagian awal, sama di bagian akhir biarin jadi 0,000. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian tengah dan kalian bisa ubah jadi 5,000. Lalu kalian masuk di pertahanan keyframe awal, kasih kurva ketiga, kalian bisa fullin, dan kalian bisa masuk di pertahanan keyframe akhir, kasih kurva kedua. Kalian kembali dan kalian aktifkan offset secara vertikal. Nah kayak gini. Setelah itu kalian bisa tambahkan foto yang ketiga atau foto yang selanjutnya. Nah setelah itu kalian bisa panjangin sampai titik yang terakhir. Kalian bisa masuk di bagian efek, kalian tambahkan efek dan tambahkan efek yang namanya ubin ataupun tiles. Mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian kembali, klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, tambahkan efek yang namanya ukuran tekanan, klik yang pengaturan standar. Di bagian frekuensinya ubah jadi 0,000. Lalu kalian masuk di bagian string dan di sini kalian bisa kasih kalian bisa ubah jadi 1,00 dan di bagian grow-nya kasih keyframe di bagian awal, di setiap titik pinnya kalian atur jadi 1,50. Kalian bisa kasih keyframe di semua titik bitnya sampai di akhir foto. Lalu kalian bisa kasih keyframe di pertengahan detik bitnya, kalian bisa ubah jadi 1,00. Kalian bisa kasih keyframe kayak gitu terus sampai selesai. Lalu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe awal, kasih kurva ketiga dan horizontalnya kalian bisa fullin. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe selanjutnya, kasih kurva kedua, selanjutnya kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin, dan selanjutnya kasih kurva kedua. Pokoknya kayak gitu terus sampai selesai. Setelah itu kalian kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek lagi, tambahkan efek yang namanya ombak-ambing ataupun oscillate. Lalu kalian bisa masuk di bagian frekuensi, ubah jadi 0,85 Hz atau 0,85 Hz. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian magnitude, ubah jadi 50. Setelah itu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek yang namanya ayun, masuk di bagian frekuensinya dan ubah jadi 1,20. Di bagian sudut 1 atur jadi negatif 2,5 derajat. Dan di bagian sudut yang kedua kalian bisa atur jadi 2,5 derajat. Nah oke, setelah itu kalian bisa masuk, setelah itu kalian kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, tambahkan efek buram gerak.
Setelah itu kalian bisa klik tambahkan efek lagi dan kalian tambahkan efek yang namanya buram gerak lagi. Setelah itu kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di distorsi or warp, cari efek yang namanya mirror ataupun cermin. Klik yang pengaturan standar. Lalu kalian bisa kasih keyframe di detik ke detik bit yang kedua. Kalian bisa ubah jadi 0,0% di detik 17.05. Lalu juga di detik bit yang selanjutnya di detik ketiga sama keempat. Oke, setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan detik bit yang kedua sama ketiga, kalian atur jadi 100,0%. Setelah itu kalian masuk di pertengahan detik bit yang keempat sama kelima, atur jadi 100,0%. Masuk di pertengahan detik bit yang di bagian awal, kalian bisa kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin, di akhir kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin, di akhir juga sama. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, dan di sini kalian bisa masuk di bagian awal video, klik tanda plus, klik yang kotak. Kalian bisa lebarin satu layar, klik yang isi area komposisi, masuk di efek, klik tambahkan efek, masuk di bagian lainnya, cari efek yang namanya salin latar belakang, klik yang pengaturan standar. Setelah itu kalian kembali, klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, cari efek yang namanya Gaussian blur, kalian bisa klik yang pengaturan standar. Di kekuatannya atur jadi 0,370 atau 0,370. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, kalian masuk di warna dan cahaya, tambahkan efek yang namanya paparan atau exposure gamma, klik yang pengaturan standar. Di bagian exposure-nya kalian bisa atur jadi negatif 1,20. Lalu kalau udah gitu, kalian kembali masuk di blending dan opacity, kalian klik yang perbedaan, pilih yang subtract. Oke, setelah itu kalian bisa panjangin persegi panjangnya sampai di bagian akhir video. Lalu kalian bisa cek videonya dari awal. Cinta dan ketulusan berakit tua bukan di hatimu. Yang penting aku sudah katakan sebuah perasaan yang tumbuh di hatiku. Kalau udah sesuai, kalian bisa langsung aja ekspor videonya. Oke, jadi proses ekspornya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya. Cinta dan ketulusan berakit tua bukan di hatimu. Yang penting aku sudah katakan sebuah perasaan yang tumbuh di hatiku. Oke teman-teman, jadi segitu aja tutorial dari aku. Semoga kalian suka dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.